Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iramiduma Kencana Irianto dalam perkuliahan Fitakimia. Ya, di sini kita akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu bahan tumbuhan. Di sini kita akan mengetahui klasifikasi atau penamaan juga ya, penamaan spesies dari tanaman, gitu ya, dimana dalam ilmu taksonomi ya kita bisa mempelajari klasifikasi tingkatan-tingkatan takson utama dari tanaman, spesies tanaman, dan kita juga bisa mempelajari mengenai penamaan ya, penamaan tata cara pembacaan dan tata cara penulisan dari spesies tanaman. Ya, di sini kita bisa lihat ada 7 tingkatan takson utama. Kita bisa lihat di urut dari paling atas itu biasanya disebut kingdom ya, atau regnum, atau bagian terluas ya. Kemudian turun lagi ke bawah adalah bagian divisi, kemudian kelas, kemudian bangsa, kemudian suku, baru marga, baru spesies, di mana spesies ini ada nama genusnya juga di situ. Kita ketahui bahwa tumbuhan dari takson yang sama itu mempunyai hubungan kekerabatan yang erat, terutama pada takson yang tingkat suku, genus, dan spesies. Biasanya beberapa spesies tanaman atau beberapa genus tanaman dari satu suku yang sama itu memiliki persamaan dalam zat-zat yang terkandung di dalamnya ya, fitokimia. Ya, fitokimianya itu mirip-mirip. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat Digitalis purpurea dan Digitalis lanata. Kita bisa lihat di sini di depan ini Digitalis adalah nama genusnya, kemudian purpurea adalah nama spesiesnya, lanata juga nama spesiesnya. Kita bisa lihat di sini Digitalis purpurea, Digitalis lanata, satu genus, berbeda spesies. Ini keduanya mengandung glikosida yang disebut dengan digitoksin ya. Ini karena adanya persamaan pada tingkat genus. Kemudian ada lagi namanya Datura stramonium, Atropa belladonna, Hyoscyamus niger, dan dimana ini ketiga spesies tersebut mengandung alkaloid yang sama, yaitu alkaloid atropin. Kenapa? Karena persamaan dari tingkat suku atau familia, yaitu Solanaceae, meskipun mereka berbeda genus. Kenapa berbeda genus? Anda bisa lihat namanya, depannya berbeda ya, satunya Datura, Atropa, Hyoscyamus, tapi sama-sama suku Solanaceae. Ini sama-sama memiliki atropin jenis yang sama, yaitu atropin ya, alkaloid yang sama yaitu atropin. Ya, kita masuk pada Simplicia. Pernah dengar Simplicia ya? Belum? Ya, Simplicia itu apa? Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, dan juga kecuali dinyatakan lain bahwa Simplicia itu merupakan bahan yang dikeringkan. Simplicia ini bisa bersumber dari berbagai macam ya, bisa dari nabati atau berupa tanaman, bagian tanaman ya, atau eksudat tanaman, atau juga berasal dari hewani ya, dari hewan, atau juga berasal dari disebut dengan Simplicia pelikan ya, berasal dari mineral. Kemudian ada disebut juga Simplicia baku. Jadi ada beberapa macam Simplicia yang perlu Anda ketahui. Di sini yang sudah saya sekilas balik tadi ya, ada yang namanya Simplicia nabati. Simplicia nabati itu apa? Simplicia yang berupa dari tanaman secara utuh ya, misalkan herbalnya ya, misalkan yang digunakan adalah seperti herba pegagan, itu diambil adalah seluruh bagian di atas tanah gitu ya, herba utuh, atau mulai dari utuh, bukan dari bagian di atas tanah dan di bawah tanah juga digunakan gitu, misalkan itu termasuk dalam Simplicia nabati. Kemudian atau yang digunakan juga bagian tertentu, misalkan ambil daunnya, kemudian ambil misalkan kulit batangnya atau buahnya, atau bagian-bagian tertentu dari tanaman tersebut, atau juga berupa eksudat dari tanaman ya, getahnya ya, resinnya gitu yang digunakan sebagai Simplicia. Itu masuk dalam kategori Simplicia nabati.
Nah, eksudat yang tadi saya bilang adalah termasuk eksudat tanaman, itu adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya. Bisa secara spontan, bisa secara dipaksa memang dengan bantuan manusia. Nah, itu yang keluar nanti berupa cairan-cairan sel, di mana di dalamnya itu terkandung zat-zat nabati, ya. Di mana nanti dipisahkan dari tanamannya. Jadi tadi saya bilang contohnya adalah resin atau getah, ya, yang bisa digunakan sebagai simplicia, ya. Kemudian ada lagi simplicia hewani, di mana simplicia hewani ini berasal dari hewan, ya, tentunya, di mana yang bisa digunakan berupa hewan utuh atau bagian-bagian tertentu dari hewan yang memiliki zat-zat yang berguna atau zat-zat yang berguna dihasilkan oleh hewan tersebut, di mana memiliki kandungan yang memang bermanfaat oleh manusia. Kemudian ada lagi yang disebut dengan simplicia pelikan atau simplicia mineral. Jadi pelikan itu bukan berasal dari ikan, tapi berasal dari mineral, ya. Jadi bagian mineral tertentu yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana maupun secara yang kompleks, ya, dan bukan merupakan zat kimia murni, ya, misalkan serbuk seng atau serbuk tembaga, bukan zat kimia murni dari seng, ya. Kalau serbuk kan masih mungkin ada kontaminan lainnya gitu, ya. Nah, itu mineral-mineral tersebut bisa dijadikan sebagai simplicia yang disebut dengan simplicia pelikan. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai simplicia baku. Simplicia baku itu apa? Simplicia baku ini berasal dari bahan nabati yang digunakan sebagai pembanding. Jadi dia sebagai marker, sebagai pembanding, di mana sudah terstandar, ya, baku sudah dibakukan, dia bisa digunakan dalam analisis makroskopi, bisa dalam analisis mikroskopi ataupun analisis kimia. Nah, kita bisa tahu bagian-bagian tanaman yang perlu Anda ketahui, yang perlu Anda familiar, ya, dalam bahasa Latin. Mungkin dalam bahasa keseharian mungkin ada sebut sebagai akar, tapi dalam bahasa Latin, dalam bahasa ilmiah kita sebut sebagai radix, gitu, ya. Kemudian ada lagi rimpang, itu kita bisa sebut sebagai rhizome atau rhizoma. Dengan nama bagian tanaman itu umbi, bisa disebut sebagai tuber. Beda hal dengan umbi lapis. Umbi lapis itu bulbus, kalau umbi biasa adalah tuber. Kemudian adapun misalkan dari kayu, itu bahasa latinnya adalah lignum. Kemudian bagian kulit kayu itu cortex, bagian daun itu folium. Kemudian kalau bunga itu floss. Kemudian ada lagi misalkan yang digunakan adalah bagian bunga buah, yaitu disebut fructus. Kalau kulit buah perikarpium. Kalau biji itu semen, ya, bukan semen, semen, ya, maaf. Ada lagi yang bagian herba, yaitu seluruh bagian di atas tanah masuk ke herba. Kemudian misalkan yang dipakai adalah minyak sirinya disebut sebagai aeteroleum. Kemudian bagian minyak lemak, ya, minyak yang tidak menguap disebut oleum. Kemudian misalkan diambil adalah resinnya disebut resina atau resin, gitu, ya. Kemudian bagian berupa balsam itu balsamum. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah contoh tanaman tasbih atau disebut juga nama latinnya Canna edulis, di mana Canna edulis ini digunakan adalah bagian rimpangnya. Sebenarnya apa sih itu rimpang? Rimpang atau rhizoma ini itu adalah batang atau beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah. Jadi memang dia merupakan modifikasi dari batang dan daun, ya. Jadi rimpang itu berbeda dengan akar, ya. Rimpang itu bukan akar, ya. Rimpang itu bukan akar, tapi rimpang itu merupakan modifikasi dari batang dan daun yang ada di dalam tanah. Dan rhizome ini bisa berupa bentuknya bisa bercabang-cabang, di mana dia tumbuhnya bukan menuju ke pusat bumi, tapi dia bisa tumbuh secara mendatar atau kadang-kadang bisa ke atas, ya, kadang-kadang muncul di permukaan tanah. Nah, dari ujung atau bagian ujung dari rimpang itu bisa tumbuh tunas, ya, tumbuh tunas dan nanti bisa menjadi tumbuhan baru. Nah, rimpang ini bisa digunakan sebagai alat perkembangbiakan dari tanaman tersebut, tapi juga bisa sebagai tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan bagi tanaman tersebut, ya.
Jadi sekali lagi, rimpang ini bukan akar ya. Rimpang ini merupakan metamorfosis yang modifikasi dari batang dan daun. Buktinya apa? Buktinya di sini kita bisa lihat kalau dia akar itu tidak berruas-ruas dan tidak berbuku-buku. Sedangkan batang itu kita bisa lihat, Anda bisa lihat batang itu kan biasanya ada berupa berbuku-buku gitu ya di batangnya. Di sini kita bisa lihat rimpang juga seperti itu. Dia berbuku-buku, berruas-ruas. Sedangkan kalau akar tidak. Nah, akar itu tidak mempunyai daun. Kalau akar tidak mempunyai daun ya. Dia seperti baik itu akar tunggang atau akar serabut, dia tidak punya daun. Sedangkan pada rimpang ini kadang-kadang kita temukan adanya sisik-sisik pada bagian rimpang, dan ini merupakan hasil metamorfosis dari daun berupa sisik-sisik ya. Dan rimpang ini mempunyai kuncup-kuncup. Nah, bagaimana dengan tuber? Tuber itu atau disebut dengan umbi. Ini adalah badan yang membengkak. Dia bentuknya kadang-kadang bulat atau kadang-kadang bentuknya kerucut atau kadang-kadang tidak beraturan. Di mana umbi ini digunakan sebagai tempat penimbunan atau penimbunan zat-zat makanan cadangan. Nah, umbi merupakan hasil metamorfosis dari apa? Umbi ini bisa berupa metamorfosis atau modifikasi dari batang atau akar. Ya, kalau dia merupakan modifikasi dari batang, disebut juga umbi batang atau tuber caulogenium. Kalau dia berupa modifikasi dari akar, disebut juga sebagai tuber rhizogenum. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara tuber dan bulbus ya. Kalau dia sama-sama umbi gitu ya, ada yang umbi akar itu atau disebut juga tuber rhizogenum. Itu contohnya apa? Contohnya adalah wortel Daucus carota. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya Daucus carota ini ya, umbi akar ini tidak memiliki mata tunas ya, tidak memiliki mata tunas. Kalau rhizom tadi dia memiliki mata tunas, kalau akar tidak memiliki mata tunas. Jadi dia memang modifikasi dari akar yang membesar gitu ya, dimana ini fungsinya untuk menyimpan makanan. Contoh lain adalah singkong, lobak, bengkoang, atau umbi dahlia, itu termasuk umbi akar. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh umbi batang atau tuber caulogenium? Ya, umbi batang modifikasi dari batang yang membesar di dalam tanah. Itu contohnya ada kentang, umbi jalar, umbi tulip, gembili, gadung. Nah, itu dia memiliki mata tunas. Dia ada mata tunasnya. Di mana ini tetap juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan bagi tanaman itu sendiri. Kemudian ada lagi umbi lapis ya. Umbi lapis ini merupakan pelepah-pelepah daun yang bertumpukan secara berlapis-lapis ya, tentunya bawang ya, atau Allium cepa. Nah, ini yang disebut bulbus ya. Bulbus itu kadang-kadang disebut sebagai Allium cepa bulbus gitu ya. Sedangkan yang Solanum tuberosum tuber gitu ya. Nah, kemudian contoh dari kulit batang. Nah, kulit batang atau korteks. Nah, contohnya adalah Cinamomi cortex. Nah, ini penamaannya perlu Anda ketahui bahwa penamaan nama Latin bagian tanaman, ya, itu berbeda dengan nama Latin tanaman. Nah, nama Latin bagian tanaman yang digunakan adalah contohnya ini Cinamomi cortex. Cinamomi adalah sumbernya dari nama spesiesnya atau nama genusnya atau nama sumber dari tanamannya. Kemudian cortex adalah bagian tanaman yang digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau kita lihat ini korteks, berarti korteks itu adalah kulit batang. Nah, Cinamomi berasal dari tanaman Cinnamomum burmani dengan suku Lauraceae ya. Ini nama daerahnya atau nama lokalnya adalah
kayu manis atau manis jangan. Nah, ini bagian kulit dari batang kayu dari tanaman Cinnamomum burmani ini itu memiliki rasa yang hangat, pedas, dan sedikit wangi. Yaitu biasa digunakan untuk penambah cita rasa ya dalam kue atau dalam minuman gitu ya. Kenapa? Karena ternyata di dalam kulit Cinnamomum burmani ini atau kulit kayu manis ini dia mengandung minyak atsiri ya. Minyak atsiri adalah minyak yang mudah menguap, bersifat aromatis gitu ya, wangi gitu ya, yang mengandung dimana dia memiliki komponen senyawa yang berupa sinamaldehid. Nah, dimana sinamaldehid ini adalah merupakan turunan dari fenol, dan ini banyak sekali manfaatnya, terutama dia berperan dalam sebagai antibakteri ya, inisiator hormon insulin ya, anti agregasi platelet. Secara ilmiah sudah dibuktikan seperti itu. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai herba. Herba ini adalah tumbuhan yang tidak memiliki batang berkayu. Jadi dia berupa sulur gitu ya, berupa sulur. Dia tidak berkayu, tidak secara tegak. Dia biasanya lunak sifatnya ya. Dimana tumbuhan yang tidak berkayu, tidak memiliki batang berkayu ini ya, itu ada di atas permukaan tanah, dan biasanya dia tanamannya berupa tanaman perdua, pendek-pendek kecil gitu ya, dimana batangnya ini tadi yang saya sebutkan dia memang dia lunak gitu ya, lunak, dan batangnya basah gitu ya. Kenapa? Karena di sini memang banyak bagian batang yang bersulur ini banyak mengandung air. Ya, banyak mengandung air, tidak berkayu, dan yang digunakan adalah seluruh bagian tanaman di atas permukaan tanah. Ini misalkan di sini ada permukaan tanah, dia ada stolonnya di sini, yang akarnya di bawah. Yang digunakan adalah bagian batang yang basah tadi, kemudian bagian daun, misalkan ada bunga, itu digunakan seluruhnya. Nah, contohnya adalah herba pegagan, Centella asiatica. Ini masuk dalam suku Apiaceae. Nah, perlu Anda perhatikan ya, ini ciri-ciri dari pegagan ya, bentuk daunnya itu seperti ginjal seperti ginjal. Nah, itu ciri-ciri khas dari herba pegagan. Jadi jangan dilupakan ya, Centella asiatica. Kemudian kita masuk dalam minyak atsiri. Minyak atsiri atau disebut juga minyak menguap atau minyak eteris atau essential oil, atau juga disebut volatile oil. Nah, ini sifatnya mudah menguap ya, mudah menguap apabila terbuka di udara seperti ini gitu. Suhu kamar itu mudah menguap, dan dia memiliki bau yang khas seperti tanaman asalnya. Ya, akan tetapi minyak atsiri ini jika dibiarkan di udara terbuka, selain mudah menguap, lama-lama akan bisa berubah menjadi warna yang lebih gelap. Kenapa? Karena bisa mengalami proses yang disebut dengan proses oksidasi, ya. Juga dapat mengalami proses pendamaran. Nah, ini makanya kalau kita punya minyak atsiri ya kita contohnya parfum ya. Parfum yang non alkohol itu kan memang perlu dikondisikan, disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan terlindung dari cahaya. Kenapa? Karena dia mudah menguap, ya, senyawanya mudah hilang, ya, cepat habis ya parfumnya. Kemudian kalau terkena cahaya, dia bisa mengalami proses oksidasi dan pendamaran. Oleh karena itu digunakan wadah-wadah yang memang botolnya bukan transparan gitu ya. Botolnya bisa berupa warna gelap atau memang dia opak seperti itu. Nah, ciri-ciri dari minyak ini, jika Anda meneteskan di atas kertas, nah, minyak A, B, C gitu ya. Nah, misalkan dia tidak meninggalkan noda,
benar-benar menguap sempurna, itu ada ciri-ciri dari minyak atsiri. Berbeda dengan minyak goreng ya. Minyak lemaknya, kalau minyak lemak dia pasti meninggalkan noda, dibiarkan walaupun dia udah kering dia meninggalkan noda. Tapi kalau minyak atsiri dia tidak meninggalkan bekas noda. Nah, minyak atsiri ini sifatnya juga dia tidak bisa tersabunkan. Berbeda dengan minyak lemak. Minyak lemak seperti minyak kelapa sawit itu bisa tersabunkan. Tersabunkan dalam arti minyak kena asam, lemah, kemudian kena air, dia bisa bersifat sebagai emulgator ya, atau dan bisa berbusa ya. Bersifat sebagai proses saponifikasi gitu ya. Tapi kalau minyak atsiri dia tidak bisa disabunkan ya dengan alkali, atau juga tidak bisa berubah menjadi tengik atau rensit akibat pemutusan ikatan rangkap. Jadi kalau minyak lemak seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, nah itu dia bisa tersabunkan, dia bisa bersifat sebagai dalam proses pembersihan kotoran gitu ya, bisa digunakan sebagai pembersih dalam produk sabun ya. Tapi kalau minyak atsiri tidak, dia memang fungsinya lebih ke arah aromaterapi gitu ya. Nah, kalau yang minyak lemak itu bisa terjadi pemutusan ikatan rangkap. Oleh karena itu minyak-minyak lemak jika disimpan dalam waktu yang lebih lama gitu bisa menjadi tengik gitu ya baunya. Makanya dan misalkan menggunakan minyak kelapa sawit dalam proses pembuatan sabun, itu kita perlu memperhatikan adanya pengaruh proses penyimpanan terhadap organoleptis, apakah dia terjadi bau tengik atau tidak. Nah, apalagi kalau di dalamnya kita tambahkan bahan-bahan organik gitu ya, misalkan ekstrak dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu ditambahkan ya tambahan minyak atsiri ini gitu. Minyak atsiri ini juga untuk menutupi kelemahan-kelemahan terkait aroma tadi, agar nantinya bisa lebih diterima oleh konsumen. Nah, yang perlu menjadi perhatian khusus adalah minyak atsiri ini tersusun atas berbagai macam komponen senyawa aktif ya. Memang minyak atsiri ini merupakan sari gitu ya, merupakan ekstrak ya, tapi disebut sebagai minyak atsiri. Nah, di dalam minyak atsiri ini juga tersusun atas berbagai macam komponen aktif yang biasanya terdiri atas sesquiterpenoid dan monoterpenoid, di mana minyak atsiri ini umumnya memiliki indeks bias yang tinggi ya. Ciri-ciri minyak atsiri ya, indeks biasnya dia tinggi. Biasanya indeks bias itu diukur menggunakan alat yang namanya refraktometer. Nah, minyak atsiri ini dia seperti minyak pada umumnya, dia sifatnya dia non polar ya, tidak tercampur dengan air. Nah, tapi dia cukup bisa teremulsi ya, bisa berupa molekul-molekul kecil gitu, bertebaran di dalam air gitu, sehingga akan memberikan bau aroma pada air, misalkan pada air mawar seperti itu. Minyak atsiri dari mawar bisa teremulsi di dalam air. Kemudian minyak atsiri ini sangat mudah larut dalam pelarut organik karena sifatnya tadi yang dia disebut non polar ya, tidak suka air. Dia larut di dalam alkohol, eter, petroleum eter, heksan, benzen dan lain sebagainya. Kemudian minyak atsiri ini terdiri dari campuran zat yang mudah menguap dengan komposisi dan titik didih yang berbeda-beda. Jadi karena tadi dia banyak komponen senyawanya, ternyata masing-masing komponen senyawa itu memiliki titik didih yang berbeda-beda. Tentunya pada kondisi ruangan yang pada kondisi di mana 80 derajat, 100 derajat, ada pun juga yang lebih dari 100 derajat, itu komponen minyak atsiri yang menguap itu berbeda-beda. Ya, ada yang punya titik didih di bawah 100, ada yang 100, ada yang di atas 100 gitu. Jadi ini sangat penting berpengaruh pada proses penyarian minyak atsiri tadi. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan yang nyata dari minyak
lemak dan lilin. Nah, minyak lemak pada suhu kamar dia berbentuk cairan, sedangkan lemak dia berbentuk padatan. Nah, untuk lilin dia memiliki kepadatan yang lebih besar daripada lemak dan bersifat rapuh, gas gitu ya. Nah, hal ini kenapa? Karena lilin itu merupakan suatu rantai hidrokarbon ya, CH yang panjang gitu ya. Nah, makin panjang CH makin panjang gugus metil, ini makin dia sifatnya nonpolar, tidak suka air gitu ya. Nah, minyak lemak dan lemak ini menghasilkan yang namanya gliserol. Nah, bila disabunkan ya atau dinamakan proses saponifikasi itu bisa menghasilkan gliserol tadi ya. Minyak lemak yang saya contohkan tadi seperti minyak kelapa sawit itu disabunkan dengan suatu alkali ya, alkali seperti misalkan NaOH ya, KOH, nah itu bisa mengalami proses saponifikasi ya, penyabunan. Nah, bisa jadi sabun gitu. Intinya gitu ya. Sedangkan kalau lilin atau malam atau disebut wax itu tidak bisa menghasilkan gliserol atau tidak bisa digunakan dalam proses saponifikasi. Nah, lilin ini merupakan alkohol rantai panjang hingga tidak larut di dalam air. Nah, pada tanaman, lilin ini terdapat pada bagian luar dari kulit epidermis. Kadang-kadang kita bisa melihat bagian luar daun itu kan bisa mengkilau gitu ya. Kemudian bagian buah, misalkan apel gitu kan ada kilauan gitu ya kena cahaya. Nah, itu adalah lapisan lilin yang ada alamiah, ada di bagian tanaman itu untuk sebagai proteksi dari tanaman tersebut gitu ya, ataupun juga bisa sebagai pengundang dari serangga-serangga agar nempel di dia gitu ya, untuk proses perkembangbiakan. Itu gunanya adanya metabolit sekunder ya. Metabolit sekunder itu ya tadi yang saya sebutkan tadi, ada macam-macam minyak asidi termasuk lilin, termasuk wax gitu di dalamnya, atau tadi minyak lemak ya, zat-zat kimia yang terkandung di dalam tanaman itu adalah metabolit yang bisa berguna untuk manusia sebagai proteksi untuk tumbuhan, adalah metabolit sekunder ya. Dan minyak lemak maupun lemak ini bisa diperoleh dari tumbuhan atau hewan. Ya, contoh golongan bahan ini yang digunakan dalam bidang farmasi itu antara lain ada oleum sesame ya, dari Sesamum indicum ya. Ada oleum kokos dari Cocos nucifera ya. Oleum kokos ini minyak kelapa. Oleum sesame ini adalah dari wijen. Oleum sesame ini adalah wijen dari Sesamum indicum. Nah, ada lagi oleum kakao dari Theobroma kakao. Kakao tahu ya, buahnya sangat enak sekali buat coklat ya. Itu aja menghasilkan lemak atau lemak dari coklat gitu ya. Ada lagi Adapts lane, ini juga digunakan dalam pembuatan sediaan semisolid ya. Kemudian ada lilin, contohnya Drosera alba, Sera flava, Cetaceum, ini juga dari bahan alam ya, biasa banyak digunakan dalam pembuatan sediaan semisolid seperti krim, salep dan lain sebagainya. Kita masuk pada resin ya. Resin atau disebut juga damar adalah suatu campuran yang kompleks dari sekret tumbuh-tumbuhan dan insekta serangga gitu ya, dan dimana biasanya bentuknya berupa padatan, kadang-kadang juga bentuknya tak berbentuk ya, amorf ya, dan merupakan hasil terakhir dari proses metabolisme, dimana dibentuk dari ruang-ruang yang disebut dengan skizogen dan skizolisigen ya. Secara fisis ya, resin ini atau damar ini gitu itu kelihatannya keras gitu ya. Kadang-kadang sering banget ya kita lihat di bagian permukaan batang itu dia bentuknya transparan, plastis gitu ya.
Kalau terkumpul banyak ya warnanya agak-agak orange sih, tapi transparan kan. Dimana dengan adanya pemanasan, jika dipanaskan dia bisa menjadi lembek. Nah, resin ini sifatnya non polar, tidak larut di dalam air, dia tidak suka sama air ya. Nah, dan dia resin ini sebagian dia larut dalam alkohol ya, tidak terlalu larut, tidak terlalu bagus kelarutannya dalam alkohol, tapi ya sedikit larut alkohol. Tapi resin ini larut di dalam ether, aseton, petroleum ether, kloroform, dan pelarut-pelarut organik yang nonpolar lainnya. Nah, contohnya oleoresin adalah terpentin, Kanada balsam, ada kubeba. Di mana campuran alami ini ada sifatnya homogen dari resin itu. Kadang-kadang oleoresin itu adalah ada tadi yang disebut resin, ada yang disebut oleoresin. Oleoresin ini ada di dalam minyak menguap. Ya, resin yang ada di dalam minyak menguap disebut oleoresin begitu. Ada disebut juga sebagai balsamum. Balsamum ini merupakan campuran dari resin dengan asam sinamat atau benzoin atau keduanya, dimana juga bisa berupa ester-ester dari minyak menguap. Contohnya benzoin, perubalsam atau stirax gitu ya. Nah, kita masuk dalam tata nama Latin tanaman ya, atau disebut juga spesies. Ya, dari sistem binomial name ya, spesies tanaman ini terdiri atas genus dan nama spesies ya, dan penulisannya itu harus dicetak miring atau diberi garis bawah, di mana penulisannya terpisah antara genus, nama genus dan nama spesiesnya. Jadi ada dua bagian nama ya. Di depannya adalah genusnya, nama genusnya. Yang belakang adalah nama spesiesnya. Nah, kalau kita tulis tangan itu kan ya ada orang yang bisa nulisnya miring, ada yang tidak. Tapi lebih baik memang untuk membedakan memang orang itu aslinya tulisannya miring dan memang dia mau ingin menuliskan nama Latin, lebih baik dituliskan dengan garis bawah, di mana antara genus dan spesiesnya terpisah. Ya. Jadi walaupun Anda bisa nulis miring gitu, tetap di garis bawahi ya. Sedangkan untuk pengetikan lebih baik di italik, dimiringkan. Nah, tapi beberapa untuk keperluan estetika itu bisa diperbolehkan dibesarkan semua. Untuk estetika misalkan dalam penulisan judul di karya ilmiah itu bisa dibesarkan semua, boleh, tidak mengikuti aturan ini boleh, tapi overall harus mengikuti tata cara penulisan nama Latin, di mana ada dua, untuk spesies ada dua bagian ya, ada genus, ada nama spesiesnya, harus dicetak miring atau di garis bawahi, di mana secara terpisah. Tata nama Simplicia menurut Farmakopeia Indonesia edisi 2 tahun 1972 itu nama Simplicia nabati ditulis dengan menyebutkan genus atau spesies tanaman diikuti nama bagian yang digunakan. Ini kalau yang tadi kan nama Latin ya, contohnya Elapanthopus Keber atau tapak liman gitu ya. Kalau ini tata nama Simplicia, berarti Simplicia yang tadi disebut adalah bagian tanaman yang digunakan secara spesifik gitu ya. Itu ada aturannya. Ada yang menggunakan genus plus nama bagian tanamannya, ada yang menggunakan nama spesies plus nama bagian tanamannya, atau yang lengkap ada genus, spesies, nama bagian tanaman. Ini berbeda-beda untuk tanaman tertentu. Nah, nama Simplicia ini ditulis dengan menyebutkan nama genus, nama spesies, bahkan kalau ada varietasnya diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Contohnya untuk nama genus kemudian plus nama bagian tanaman. Ini contohnya ada tanaman Cinchona succirubra,
Kinkona succirubra ini diambil kulit kayunya. Maka Simplicia kulit kayu tersebut namanya seperti ini. Jadi diambil ini kan Kinkone cortex. Jadi Kinkona succirubra yang diambil adalah genus plus nama bagiannya adalah kulit kayu adalah cortex. Tapi bukan Kinkona cortex, tapi ada tambahan huruf E di belakang dari penamaan genusnya, ya. Jadi dibaca Kinkone, ya. I ini dibacanya E, ya. Tulisannya Cinconae, tapi dibaca Kinkone, ya. Kemudian diikuti cortex. Nah, ini perhatikan, ini sudah tidak miring lagi, dia sudah tegak lagi. Untuk nama genusnya itu huruf besar dan nama bagiannya juga huruf besar. Jadi ini sudah tidak italik lagi, sudah tidak miring lagi. Yang miring adalah nama Latin tanamannya, asalnya adalah Kinkona succirubra. Nama simplicianya adalah Kinkone cortex, yang artinya kulit kayu Kinkona succirubra, gitu ya. Contoh yang kedua adalah tanaman Thymus vulgaris. Misalkan diambil seluruh bagian tanaman di atas tanah, ya. Seluruh bagian di atas tanah adalah herba, ya. Jadi ditulisnya adalah kan dari Thymus vulgaris, ya. Thymusnya, usnya ini berubah menjadi i, ya. Thymi herba, begitu. Dimana penulisan genus dan bagian tanamannya sudah tidak italik lagi, sudah tidak miring lagi, tidak digaris bawahi lagi, dia sudah tegak kembali. Dan setiap kata dari genus dan bagian tanamannya, ya, itu harus diawali huruf besar. Thyminya, T-nya besar, herba hanya besar. Nah, kemudian contoh lain adalah Atropa belladonna, ya. Ini ambil dari nama spesiesnya, ya, belakangnya. Ini kan depan ada genusnya, belakangnya adalah spesiesnya. Diambil belakangnya adalah belladonna, jadinya belladonnae, ya. Belladone herba, ya. Belladonna jadi belladone herba. Kemudian Amomum cardamomum capulaga, jadinya cardamomi, ya. Menjadi i, a menjadi ae, gitu ya. Fructus berarti yang diambil adalah bagian buah dari tanaman Amomum cardamomum capulaga. Di sini kita bisa lihat lagi contoh lain adalah Kaempferia rhizome, ya. Kaempferia rhizoma atau di bahasa lokalnya adalah rimpang kencur. Ini tanaman asalnya berasal dari Kaempferia galanga. LL itu adalah autornya, ya. Autor penemunya dari penulisan Kaempferia galanga, ya. Dimana kalau penulisan nama tanaman asal itu harus italik atau digaris bawahi, Kaempferia galanga. Kemudian Kaempferia rhizome berarti artinya adalah rizoma atau rimpang dari tanaman Kaempferia galanga. Jadi tetap genusnya ini kalau iya tetap iya juga. Nah, kita perhatikan lagi selanjutnya ada lagi Curcuma rhizome, ya. Ini kalau Curcuma rhizome itu adalah asal tanamannya adalah Curcuma santoriza. Rimpang Curcuma santoriza atau temulawak. Tapi kalau Anda menemukan Curcuma domestica rhizome, ya, ini artinya rimpang dari Curcuma domestica. Beda, ya. Kalau Curcuma rhizome itu adalah Curcuma santoriza atau temulawak. Kalau ada domestikanya berarti adalah kunyit, Curcuma domestica. Ya, Curcuma domestica rhizome itu adalah dari Curcuma domestica. Sedangkan Curcuma rhizome, ya, tidak ada nama spesiesnya, berarti masuk dalam Curcuma santoriza atau rimpang temulawak. Nah, lagi-lagi, ya, kita bahas lagi bahwa suatu spesies tanaman yang masih dalam satu suku yang sama, ini kan genusnya sama, ya, sama-sama Curcuma, itu memiliki kesamaan zat aktif, tapi tetap ada bedanya. Nanti kita bisa bahas, mungkin nanti pada pertemuan kromatografi kita bisa lihat bedanya apa sih temulawak sama kunyit.
kita bisa cek walaupun sama-sama serbuknya kuning, kita bisa cek ini temulawak, benar-benar temulawak atau temulawak dicampur kunyit gitu ya. Kunyit kan lebih murah daripada temulawak gitu ya, dan khasiatnya juga lebih bagus temulawak gitu ya. Jadinya perlu adanya identifikasi ya untuk pengecekan, bahwa memastikan memang sampel tersebut benar-benar temulawak gitu ya, tidak disalahgunakan ya, atau tidak dicampur dengan bahan lain gitu. Jadi perlunya kita menggunakan yang tadi nama disebut Simplicia baku ya, atau Simplicia pembanding atau ekstrak terstandarisasi yang marker gitu ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Di sini ada ada contoh penamaan Simplicia di mana menggunakan lengkap ya, nama genus, nama spesies, nama bagian tanamannya. Dari FHI 2008 memakai sistem ini gitu ya. Ada yang ini seperti yang tadi disebutkan adalah Curcuma domestique rhizome, ini berasal dari Curcuma domestica ya, kunyit. Kemudian ada lagi Curcuma aeruginosa rhizome, A jadi AE ya, dari Curcuma aeruginosa gitu ya. Kemudian ada lagi Elephant Topus scabers, itu yang diambil daun dari Elephantophus scaber, ini berarti Elephantopy scaberis folium. Nah, tapi ada juga penyimpanan beberapa tanda nama, jadi berupa bukan dari genusnya, bukan dari spesiesnya gitu ya. Nah, jadi agak-agak sulit gitu mengingatnya. Tapi nggak apa-apa. Contohnya di sini ada Aurantifructus cortex, ini berarti artinya dari tanaman atau kulit batang dari Citrus sinensis. Kemudian ada lagi Senaifolium, ini berarti dari daun Cassia acutifolia, kan nggak ada hubungannya. Ini karena Closene ini karena dia Senaifolium ini adanya kandungan zat aktif, nama zat aktifnya adalah senoside, itu dari Cassia acutifolia ini, makanya dinamakan Senaifolium. Jadi bukan hanya karena genusnya, bukan karena spesiesnya, bisa jadi karena zat aktif dalam tanaman tersebut, makanya itu dipakai sebagai penamaan Simplicia. Kemudian ada lagi nih kan Cine cortex, Cinchona subfirubra ya. Ini mungkin suka-suka ini biar singkat. Cine jadi dari Cinchona jadi Cine ya. Kemudian ada Licurite radix. Nah, Licurite juga nama lokal ya, Licurite ya. Juga berhubungan dengan senyawa aktif dari Glycyrrhiza glabra. Dari radix ya, diambil radixnya. Nah, ini kan tadinya harusnya akar, kalau Succus Licurite pernah dengar ya, Succus Licurite ini adalah sari dari akar Glycyrrhiza glabra. Nah, ini ada sebenarnya dari beberapa contoh yang sudah disebutkan tadi, itu sebenarnya ada tekniknya gitu ya dalam pemberian akhiran pada penamaan Simplicia. Nah, pada akhiran pada nama genus spesies. Nah, misalkan belakangnya spesiesnya itu adalah genus atau spesies adalah A, dia akan berubah jadi AE untuk penamaan Simplicia. Misalkan Curcuma domestica. Curcuma domestica ini kan curcuma belakangnya A, domestica belakangnya A. Nah, saat menuliskan penamaan Simplicia itu menjadi AE. Nah, kalau dia belakangnya nama genus atau nama spesiesnya belakangnya adalah is, nanti menjadi idis gitu ya. Contohnya Andrographis paniculata, ini harus memang italik gitu ya. Nah, ini jadi Andrographidis paniculate herba. Paniculatanya jadi AE. Gitu. Baru diikuti dengan bagian tanamannya. Kemudian ada lagi belakang dari nama genus atau nama spesiesnya adalah us. Us itu contohnya Elephantophus scaber. Nah, usnya ini berubah menjadi i ya, usnya jadi i. Sedangkan scaber dari r jadi
iris, jadi iris tambah is gitu ya. Ini folium, 8 topi scabaris folium digunakan adalah daunnya. Ada lagi yang belakangnya r. Nah, r itu jadi eris. Nah, ini kan r tadi kayak scabar jadi erisnya. Misalkan piper album. Ini kan r-nya ini jadi eris ya. Nya jadi i. Nah, jadi Piperis albifructus berarti buah dari piper album. Ada lagi tadi ya jadi i, yang piper nigrum jadi piperis nigri fructus. Kemudian ada ale, yang belakangnya ale jadi alis ya, zingiber officinale gitu ya. Ini kan nama Latin tanamannya jahe ya. Menjadi kalau kita mau menyebutkan rimpang jahe, nama Latin simplicianya adalah Zingiberis officinalis rhizome ya, rhizoma ya. Jadi R jadi eris, kemudian ale jadi alis gitu. Sedangkan kalau belakangnya berupa ns gitu ya, Myristica fragans, jadi ns tambah is ya. Myristica jadi Myristike, fragans jadi fragansis. Semen adalah nama bagian dari tanamannya ya, bijinya, biji pala ya. Kemudian ada are, belakangnya are jadi aris ya, vulgare ya, funiculum vulgare adas, menjadi funiculumnya menjadi funiculi, vulgarenya jadi vulgaris folium. Jangan lupa walaupun dia digunakan nama genus dan spesies, kalau dia tanaman, nama Latin tanaman, dia harus italik atau garis bawah. Yang genusnya huruf besar, yang spesiesnya huruf kecil. Nah, tapi kalau dia sudah menuliskan nama Latin simplicia, jadi atasnya depannya dari genus itu harus besar, spesies pun juga harus besar, V-nya jadi besar. Kemudian baru fructus. Ya. Begitu. Dan ini tidak italik lagi. Kemudian belakangnya ada on lagi ya, ada on jadi onis. Contohnya Otosipon stamineus. Nah, otosiponnya onnya jadi otosiponis. Nah, stamineusnya jadi staminei-folium. Apa ini? Kumis kucing bukan ya? Nanti dicek lagi ya. Kemudian misalkan belakangnya ri atau belakangnya i menjadi ri juga tetap atau i. Misalkan Phyllanthus niruri ya, meniran ya, herba meniran gitu. Misalkan diambil herba meniran, jadinya Phyllanthi, usnya jadi i, niruri, tetap n-nya besar. Ini tegak semua. Nah, ini bagaimana teknik spelling atau pengucapan ya. Misalkan Anda temukan belakangnya tulisannya ae, misalnya galangae ya, Anda bacanya jangan galangae tapi galange gitu ya. Tapi kalau tulisannya eae belakangnya, contohnya blumeae, Anda bacanya jangan blumeae tapi blumee, jadi e-nya panjang. Kalau galange ini blume, jadi e-nya 2 ya, kesannya jadi 2. Nah, kemudian tulisannya misalkan C-nya jadi hurufnya K. Misalkan dibaca K jika diikuti huruf vokal A, O, U dan konsonan. Contohnya misalnya cacao dibacanya kakao. Cola dibaca cola, ini bahasa Inggris ya. Tapi kalau dia tulisannya CC double C gitu ya, dibacanya KS kes gitu ya, jika diikuti huruf E, I atau Y. Nah, atau dibaca sebagai KK jika diikuti huruf A, O atau U. Contohnya ini ya, Coxi ya, Coccinella. Nah, ini contohnya Coccinella ya, dibacanya Coccinella. Kalau dia diikuti huruf E, I, Y, jadinya KS gitu ya, Coccinella. Sedangkan ini adalah sucus ya, karena belakangnya CC itu adalah U gitu. Nah, ini memang simpel, cuma
ini penting saat Anda misalkan spelling dalam presentasi karya ilmiah gitu ya. Nah, ini perlu dibenahi. Ada lagi kalau penulisannya J, ucapannya sebagai Y. Misalkan kaju putih dibacanya kayu putih. Kemudian tulisannya LL ini dibacanya L-nya saja. Vanilla dibaca vanilla. Kemudian misalkan M-nya 2 dibacanya M-nya saja. Gummy dibaca gumi dibaca gumi. Kemudian NH dibacanya N. IPK Kuanhe dibaca IPK Kuane gitu ya. Jadi NHH IPK Kuanha dibaca Kuane gitu ya. IPK Kuane. Kemudian karena A ini dibaca E ya. Kemudian misalkan dia NN dibaca N aja. Yang seperti ini ya. Belladonna Sene dibaca Belladonna Sene gitu. Ada lagi yang tulisannya OE, ucapannya EU atau U ya. Dibaca nih Funiculi dibaca Feu atau Funiculi ya. Funiculi bisa dibaca Feuniculi bisa atau Funiculi bisa seperti itu. Ada lagi penulisan PH ini dibacanya F seperti otosifon ya atau karyofilum ya. Kemudian misalkan dia P-nya double dibaca P-nya satu aja. Contohnya hipoglosi ya. Kalau QU dibacanya KW. Misalkan ini quercus ya, quercus. Nah, atau depannya RH dibacanya R-nya aja. Re atau rhizoma ya. Kemudian kalau R-nya double dibaca R-nya 1. Contohnya Mira seperti itu. Kalau kemudian tulisannya misalnya SH dibacanya SY. Nah, Shorea, Shorea Pursiana seperti itu. Ada lagi misalkan S-nya 2 ya, Kasia ya, atau ini menta atau tini ya. Jadi hanya luluh. Nah, kalau belakangnya TIAE, nah dibacanya T-nya berubah jadi S ya, kayak bahasa Inggris liquirice ya, liquirice. Kemudian kalau X dibaca KS, baik itu dia di tengah atau di akhir ya, contohnya radix atau cortex. Kemudian dia juga bisa, X ini juga bisa berubah jadi S ya, jika dia berupa letaknya di depan, misalkan ini Santoriza ya, Santoriza. Kemudian tulisannya Y jadi I ya, contohnya Hydrastis atau Maitis ya. Ya, sekian perkuliahan materi kedua dari saya. Nanti bisa dilanjut untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.